Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi kita bersama-sama, mari saya undang untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena berkat, kasih, dan setiamu pada kami, dari malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kehidupan, dan nafas kesehatan bagi tubuh kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati dan mengingatkan kami agar tetap setia dan bertumbuh dalam iman kerohanian kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, Minggu 16 Februari 2025, dengan judul Aku Hendak Menyanyikan Nyanyian Baru. Ayat hafalannya, Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 104 ayat 33. Saya pikir itu adalah imajinasi saya. Tidak, itu terjadi lagi. Terdengar seperti melodi yang familiar. Tidak salah, meskipun samar-samar dari lorong rumah panti jompo. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Mungkinkah itu wanita tua, sederhana, yang sama, yang duduk begitu memprihatinkan, begitu tak berdaya, tak dapat berbuat apa-apa di sebuah kursi roda. Wanita tersebut telah ditempatkan di aula terdekat, ruang perawatan, sehingga dia bisa sedikit menikmati kehidupan yang dijalani untuk menonton, mendengarkan, dan juga berdiam. Saya sering mendengarkan biasanya berteriak, menangis, atau mengoceh tidak jelas. Mungkinkah ini benar-benar suara yang sama? Yang mengeluarkan potongan-potongan lagu Kristen tua yang dipelajari di masa kanak-kanak. Ya, apa yang saya lihat menegaskan apa yang didengar telinga saya. Itu dia. Pikirannya seperti sudah hilang. Dari manakah lagu itu berasal? Kemudian saya teringat pernah membaca bahwa para pasien demensia dan penyakit Alzheimer dapat dijangkau dengan lagu-lagu yang lama yang sudah biasa kita dengar. Ketika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan untuk menembus pikiran mereka yang memburuk dengan menyedihkan, puji Tuhan, sebuah keajaiban terjadi tepat di depan mata saya. Pikiran yang tampaknya kosong menyanyikan pujian kepada Tuhan. Bahkan demensia pun tidak dapat menghancurkan keajaiban ini. Selama bertahun-tahun,
Saya telah memasukkan ayat-ayat kitab suci ke dalam musik, yang dimana sarana yang paling berharga untuk menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Seorang penulis yang diinspirasikan pernah berkata, hanya ada sedikit cara yang lebih efektif untuk mengingatkan firman-Nya selain daripada mengulanginya dalam nyanyian. Ellen G. White, Evangelist, halaman 496. Saya bisa katakan amin karena kekurangan perhatian yang melanda saya sejak kecil. Saya punya alasan untuk memuji Tuhan atas keajaiban yang terjadi saat Dia membenamkan tulisan-tulisan suci ke dalam sel-sel ingatan saya melalui sebuah musik. Meskipun saya berpaling dari Tuhan selama bertahun-tahun, Dia tahu bahwa saya pada akhirnya akan memahami kasih sejatinya. Dia juga tahu saya akan menghargai ayat-ayat suci yang menunggu, tersembunyi, terkubur jauh di dalam hati saya. Sekali lagi saya teringat wanita tua yang memprihatinkan itu. Pikirannya memburuk, tetapi dari suatu tempat di lubuk ingatannya muncul pujian kepada Tuhan. Saya terharu, sangat-sangat tersentuh. Tuhan, jika pikiran saya terganggu, tolong bantu saya, agar kerinduan Daud menjadi kerinduan saya juga. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Dia, Allahku, selagi aku ada. Mengapa tidak mulai menghafalkan salah satu himne favorit Anda hari ini? Jody Eulen Dodson. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Biarlah apa yang kami dengar pada saat ini boleh menjadi penguat iman kami, agar boleh bertumbuh dalam kerohanian, dalam kesehatan, sehingga kami boleh membagikan kebenaran kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Engkau berkati para pemirsa, baik yang ada di rumah ataupun dalam perjalanan pergi. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam setiap kegiatan, dalam setiap aspek kehidupan. Biarlah Engkau memberkati dalam keluarga mereka, memberikan mukjizat-mukjizat, berkat-berkat dari kerajaan sorga. Engkau memberkati mereka juga. Mungkin ada yang sedang sakit pada hari ini ataupun kurang enak badan. Biarlah Engkau boleh memberikan kesehatan bagi mereka, pemulihan bagi mereka, agar mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.